Belakangan ini berita yang bermunculan dan FYP aku isinya soal konflik Iran dan Israel Amerika Serikat. Awalnya masih mikir, perangnya kayaknya jauh deh dari kita, tapi ternyata dampaknya udah mulai dirasakan juga sama orang Indonesia. Jamaah umroh Indonesia tertunda kepulangannya karena bandara di Qatar dan Emirat ditutup. Banyak yang jadi sulit traveling terutama kalau lewat Middle East, padahal udah mau musim mudik. Orang Indonesia di daerah konflik juga memohon doa untuk keselamatan. Duh, dunia lagi kenapa? Hai guys, selamat datang di episode pertama podcast Dunia Lagi Kenapa. Di sini kita bakalan ngobrolin krisis biar nggak panik sendirian. Tentunya bersama aku Tasya Kamila dan ada co-host aku nih, Windy. Hai, halo, sapa Kak. dulu dong teman-teman di rumah. Halo. Ini topik perdana kita cukup dar-der-dor ya. Ini literally dar-der-dor sih Kak. Lagi perang. Bener lagi literally dar-der-dor. Tapi aku pun juga awam banget nih soal perang-perangan gini. Makanya aku tuh pengen tahu sebenarnya apa sih yang terjadi antara Iran, Amerika atau Israel ini. Dan eskalasinya tuh bisa gak sih beneran sampai perang dunia ketiga seperti yang diisukan ya kan. Makanya yuk mending kita bahas dan kita tanyakan langsung sama yang paham. Hari ini kita sudah menghadirkan seorang pengamat politik global, Dr. Muhammad Ayub Mirdad, BA, Master Hubungan Internasional. Halo Mbak. Pak Ayub. Walaupun tampilannya beneran, ini asli orang Afgan ya Pak ya? Betul, Tapi bisa bahasa Indonesia? bisa bahasa Indonesia. Bisa bahasa Indonesia lancar ya. Jadi kita di sini nggak bakalan lost in translation ya. Bener banget. Oke Pak, langsung aja aku pengen tanya-tanya nih soal konflik yang terjadi yang belakangan ini juga kita lihat gitu kan. Boleh tolong dijelasin nggak Pak Ayub dengan bahasa sederhana untuk kita ini orang-orang awam, sebenarnya apa sih yang terjadi? Kenapa sih Iran sama Israel atau Amerika tuh berantem gitu? Ribut-ribut tuh awalnya gimana? Ya, baik. Terima kasih ya Mbak Tasya. Sebenarnya konflik ini tidak terjadi tiba-tiba ya. Besok bangun mulai perang. Tapi ini ada sejarahnya. Sejarah Amerika Serikat dengan Iran dan begitu Iran dengan Israel. Kalau kita kembali ke puluhan tahun yang lalu atau tahun 1979 ketika terjadi revolusi di Iran, Shah ganti dengan imam atau supreme leader itu. Tahun 79 itu ada demonstrasi besar-besaran dan sampai mereka mahasiswa di Iran ini hostage 52 diplomat dari Amerika Serikat. Oh, jadi Dari memang kedutaannya. udah dari tahun 79 itu udah memanas gitu Betul. ya antara dua negara ini. Nah, tahun 80 sudah putus hubungan diplomatik antara Iran dengan Amerika Serikat. Dan sampai sekarang tidak ada hubungan diplomatik. Jadi itu mulai dengan pergantian rezim di Iran. Nah, dengan Israel, kenapa ada konflik dengan Iran-Israel? Memang kawasan Timur Tengah ini, Iran mau jadi kekuatan besar di situ. Kekuatan yang mengancam keamanan nasional negara lain. Dan Israel ini tidak mau negara seperti Iran menjadi kekuatan di Timur Tengah. Karena itu akan langsung mengancam keamanan nasionalnya. Jadi akhirnya ketika Iran memutuskan mau bangun senjata nuklir itu, tentu saja ada respons keras dari Israel dan Amerika Serikat. Karena Amerika Serikat di kawasan tersebut ini punya kepentingan strategis. Kawasan yang cukup kaya, sumber alamnya, minyak dan gas yang ada di sana. Dan kepentingan strategis Amerika Serikat untuk menjaga salah satu sekutu yang cukup dekat dengan Amerika Serikat. Atau bestinya betul, Israel. Nah, jadi akhirnya ini sudah kembali ke puluhan tahun permusuhan antara negara-negara tersebut ini. Jadi tiga negara, pokoknya Iran itu udah bermusuhan sama Israel dan Amerika tuh udah dari lama. Betul. Terus ada kepentingan juga secara geografis. Betul sekali. Terus juga ada
power struggle gitu ya, Oh, adu kekuatan gitu yang menyebabkan terjadilah peperangan ini yang terjadi sekarang. Mudeng nggak Windy? Mudeng ya. Oke. Cukup gampang dicerna ya. Gampang dicerna ya, intinya kayak gitu ternyata ya. Ternyata emang udah dari dulu. Udah dari dulu ya, nggak mungkin kayak tiba-tiba besok tiba-tiba banget gitu di Tiba-tiba negara gue diserang gitu kan. Gabut nih perang. Iya, jadi memang udah terjadi konfliknya sejak lama. Nah, tapi Pak Ayub, belakangan ini kan kita juga sering dengar ya ada berita perang yang paling besar pastinya Palestina versus Israel gitu kan. Terus Amerika juga tiba-tiba kemarin tuh sempat serang Venezuela. Yang deket-deket nih Kamboja sama Thailand juga lagi berantem. Nih kenapa sih lagi pada ribut-ribut banget nih di dalam waktu yang berdekatan? Ada occasion apa nih yang Lagi bikin pada sibuk banget Iya, pada kayaknya sibuk dunia. banget nih dunia lagi kenapa sih gitu kan? Perang masih berlangsung di Asia Selatan, Pakistan dengan Afghanistan, Iran dengan Israel, Amerika Serikat, dan awal tahun ini juga, atau tahun lalu Kamboja dengan Thailand, dan begitu Venezuela. Ini sebenarnya menunjukkan kelemahan otoritas global. Apa artinya kelemahan otoritas global? Tidak ada lembaga atau global government atau lembaga di atas pemerintah untuk menjaga otoritas. Pada nggak nurut juga kan pemerintahnya merasa mau, punya tentu saja power masing-masing. Iya. karena dunia ini selalu akan anarki. Artinya tidak ada negara di atas negara. Iya. Itu yang pertama. Makanya terjadi konflik. Negara yang kuat selalu melanggar hukum internasional. Dan yang kedua, tidak ada kaitannya kok mulai perang Iran dengan Israel, kok tiba-tiba ada Afghanistan, Pakistan, dan kemarin Kamboja. Ini semua perang atau konflik ini ada sejarah. Sejarah yang cukup panjang, tapi ketika terjadi pelanggaran atau mulai konflik di satu kawasan, mulai negara-negara lain memicu untuk mulai konflik yang sudah punya, misalnya Kamboja dengan Thailand punya konflik perbatasan itu. Sekarang Afghanistan dengan Pakistan itu selain konflik antara dua pemerintah, mereka juga punya konflik perbatasan. Nah, artinya pemerintah atau negara mulai ikut. Tapi tidak ada kaitannya kok Iran mulai besok Kamboja mulai. Tidak ada, karena beda. Tiap konflik itu punya sejarahnya masing-masing, punya apa ya, kayak backgroundnya masing-masing juga. Mungkin tujuannya juga beda-beda. Tapi triggered aja gitu ya dengan kondisi yang terjadi triggered, sekarang. dan di sini peran PBB also questioning ya. Okay. Kok ada PBB, organisasi terbesar di dunia yang anggotanya semua negara. Itu tadi saya bilang, karena lemahnya otoritas global, PBB sendiri juga tidak bisa, karena anggotanya negara-negara ini. Dan negara tidak ikut, tidak mau ada lembaga atau ada otoritas di atasnya mereka. Akhirnya terjadinya perang-perang seperti itu. Kalau balik lagi dari konflik Iran, Israel, USA, kan diisukan, wah ini mau perang dunia ketiga. What are the chances gitu? Beneran nggak sih dari mungkin beberapa perang sporadis yang kita saksikan juga di luaran sana gitu? Apakah dengan adanya juga konflik besar ini antara Iran dengan Israel atau USA bisa bikin ini perang sebenarnya dunia ketiga? panas lagi ya, panas sekali di media sosial, banyak yang digoreng gitu, jadi panas. yang bilang akan terjadinya perang dunia ketiga. Tapi saya berpikir perang dunia ketiga itu tidak segampang itu ya, yang orang-orang berpikir. Harus ada siapa tuh yang ikutan biar bukan harus ada siapa, tapi perang dunia kalau terjadi merugikan banyak negara. Kan namanya perang dunia. Iyalah, kita juga nggak kepengen deh ikutan. Dan Amerika Serikat, Iran sendiri juga tidak pengen terjadi perang luas dari situ, karena merugikan mereka sendiri juga. Karena perang itu akan kehilangan losing economy itu satu. Tapi perang ini punya pengaruh besar di kawasan Timur Tengah dan di global. Itu tadi karena kawasan ini cukup strategis, yang koneksi
Eropa, Timur Tengah, Afrika, dan Selat Hormuz yang terletak di situ, yang 1/5 barang dan migas dunia lewat dari sana, itu akan pengaruhnya lebih besar, dampaknya lebih besar terhadap semua negara daripada terjadinya Perang Dunia Ketiga. Jadi menurut saya tidak akan terjadi Perang Dunia karena Ada angin segar sedikit ya. situasinya saat belum ini perang. Agak tenang ya Kak. berbeda dengan Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Tidak ada blok-blok militer atau apa namanya di dunia saat ini. Jadi totally different situation. Tapi ya memang pengaruh secara ekonomi akan sangat besar dan semua negara akan merasakan, termasuk Indonesia. Iya. Pak Ayub kan orang Afghanistan ya Pak. Betul. Pak Ayub pernah ngerasain perang gak sih Pak? Seru gak sih Pak? Seru lagi ditanyanya. Saya kalau selalu dengar perang ya ada traumanya. Saya berasal dari Afghanistan. Saya mau bilang saya sudah warga negara Indonesia, sudah WNI. Tapi ya saya lahir di perang, besar di perang juga. Itu beneran Pak? Beneran. Pas di sana tuh kayak seperang itu. Ada yang kita kan biasanya nonton di berita suka ada tiba-tiba rudal lah atau bom, orang lagi. Itu ada warningnya dulu gak sih? Misalkan kayak toet gitu baru jatuh, atau kayak lagi makan tiba-tiba jatuh aja gitu. Tidak ada waktu itu warning, dan sampai sekarang tidak ada karena pemerintah tidak semampu itu untuk warn warganya supaya mereka cari tempat aman. Jadi tiba-tiba terjadi meledak karena explosion, dan saya kehilangan banyak teman, tetangga itu terjadi, dan waktu perang sipil di sana, dan setelah itu munculnya Taliban, dan sampai tahun 2001 saya waktu sekolah SD, SMP itu khususnya waktu saya SD, saya melihat ketika pesawat Amerika Serikat lewat udaranya Afghanistan untuk target Taliban, karena sebelum tahun 2001 kami melihat bomnya yang mau jatuh di mana. Jadi kami melarikan diri untuk cari tempat lebih aman di basement atau masih bisa sekolah kayak gitu Pak? Masih bisa sekolah. Saya di bawah pohon karena sekolah tidak ada dinding atau gedung. Udah hancur. Sudah hancur karena perang sipil. Tapi ketika Amerika Serikat mulai operasi war on terror di Afghanistan itu, kami teman-teman saya termasuk saya, kami semua masih kelas SMP, mungkin kelas 1 SMP itu melihat terjadinya perang dan bom rudal dan tidak terlalu jauh dari sekolah dan rumah saya itu. Kami melihat yang korbannya juga. Jadi itu, dan setelah 2001 transisi terjadi ya banyak kejadian bom bunuh diri. Itu sering terjadi waktu saya kuliah S1 di sana, tidak terlalu jauh dari tempat atau mobil yang saya di dalamnya itu terjadi tiba-tiba meledak suicide, dan banyak orang tewas. Itu artinya apa? Perang itu selalu bawa kehancurannya. War brings destruction, dan there is no war that bring peace ya. Lebih kita bersyukur tinggal di negara yang alhamdulillah aman sekali, dan semoga tidak terjadi perang apapun di sini. Semoga Indonesia damai terus ya. Damai terus, iya. Karena kalau orang-orang tidak merasakan situasi itu, dia gampang ngomongnya. Tapi ini sekarang kita lihat di saat ini aman sekali, tidak ada suara apapun. Di Iran sana, di Israel, di Gaza, orangnya tidak bisa sahur. Kalau kita aman buka puasa, di sana mereka cari tempat aman supaya lebih aman dari rudal. Jadi perang itu seperti itu, sangat-sangat berbahaya. Peluk dulu lah emotional support dog-nya. Semoga tidak terjadi di Indonesia ataupun negara-negara yang berkonflik pun cepet find resolution supaya nggak terjadi perang. Itu harapan kita semua pastinya ya. Tapi ya kita tidak bisa menutup mata bahwa as a matter of fact memang terjadi perang-perang itu di daerah-daerah konflik. Kita balik lagi ke Iran, dengan terjadinya konflik di Iran, mungkin Pak Ayub bisa jelaskan nggak dampaknya ke Indonesia kayak gimana sih? Tadi saya bilang ya, tidak akan terjadi perang dunia, tapi dampaknya pasti kita merasakan. Kenapa dampaknya itu? Karena Indonesia negara yang pengempor, bukan negara pengekspor energi. Ya, jadi minyak
gas yang masuk ke Indonesia kita impor sebagian besarnya itu, dan kita sangat bergantung pada energi tersebut. Jadi ketika Selat Hormuz itu terganggu, apalagi kalau tertutup, itu pengaruhnya akan sangat besar bagi Indonesia. Jadi harga barang akan naik, bahan baku, minyak, bensin, semuanya akan naik. Bukan hanya akan terjadi di Indonesia, tapi semua negara lain. Tapi tetap Indonesia harus jaga-jaga dan siap-siap, semoga tidak terjadi. Dari perspektif Pak Ayub, apa yang harus disiapkan nih kita sebagai masyarakat umum gitu? Karena ini sebenarnya kita alami 2 kali ya. Tahun 2020 ketika terjadi pandemi, juga somehow seperti itu. Tiba-tiba tutup, tidak ada banyak kelangkaan gitu sangat ya. panik. Banyak kegiatan yang akhirnya ke hold. Nah, betul. Dan yang keduanya ketika terjadi, nah ini sekarang ya, perang yang antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat. Peran pemerintah di sini penting sekali. Pemerintah harus main perannya untuk menjaga kestabilan negara, termasuk menjaga inflasi, karena rupiah semakin melemah. Selama saya terakhir lihat $1 hampir 17.000. Kalau itu naik pasti akan harga bahan juga akan ikut naik, bahan baku itu daily necessities. Nah itu peran Indonesia penting, peran pemerintah harus menjaga kestabilan pasar dan kestabilan market supaya warganya tidak terlalu panik. Walaupun itu bisa pemerintah mungkin jangka pendek, kalau peran ini berlangsung jangka panjang, wah itu situasi ini akan cukup berbahaya. Oke. Yeah. But hopefully not ya. Hopefully not. Seperti yang mungkin beredar katanya perangnya cuma mau 4 minggu aja gitu kan. Ya, harapannya Optimis tidak nggak? sampai 4 minggu. Optimis nggak? Sebelum 4 minggu Lebaran kelar deh gitu. Beres. Seharusnya tidak perang ini terjadi di bulan Ramadan ya. Betul. Karena ada tradisi waktu sebelum Islam muncul dan setelahnya ada bulan-bulan terlarang terjadinya perang itu. Tapi ini perang terjadi antara negara yang satunya percaya pada Ramadan, satunya tidak. Tapi saya harapannya tidak lama perang ini, harusnya cari solusi supaya selesai. Oke. Pak Ayub, terima kasih ya untuk sharing perspektif dan juga pengalamannya hari ini. Semoga yang nonton juga semakin paham soal kondisi geopolitik yang terjadi saat ini, semakin tercerahkan juga, dan semakin tenang, gak panik-panik banget, karena hopefully perang dunia ketiga belum terjadi atau tidak terjadi ya. Kak, tadi kita tuh sempat ada disinggung soal bahas jalur ekonomi dan energi. Nextnya kita bahas itu kali ya Kak? Iya ya, soalnya kan pasti terdampak banget tuh dari perang ini, gimana keadaan ketahanan energi kita dan juga dampak ekonominya. Baiklah, nanti di next episode ya kita bakalan bahas. Jadi subscribe dan ikutin terus podcast Dunia Lagi Kenapa, ngobrolin krisis biar nggak panik sendirian. Until next time, bye-bye.